Uh, Maaf. Munculkan lagi nih. Ya. Kita baca lebih dulu Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayatnya ayat yang minggu lalu, tapi kita lihat dari satu sisi yang lain. Roma 6 ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Itu sebabnya perlu dimerdekakan. Dahulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ketika kita mentaati pengajaran, itu artinya kita mengetahui kebenaran. Kebenaran itu hanya datang dari firman Tuhan. Mengetahui firman Tuhan, mengetahui kebenaran, kemudian kita mentaatinya, itu yang memerdekakan kita dari keterikatan dosa, keterikatan cara hidup yang tidak benar. Nah, kita lihat ayat berikutnya, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau ini sebenarnya rahasianya, karena ketika negara kita merdeka, itu bukan sudah selesai segala-galanya, bukan sudah beres segala-galanya. Merebut kemerdekaan adalah melalui perjuangan yang berat. Tetapi mempertahankan kemerdekaan rupanya lebih berat lagi, karena merebut kemerdekaan itu ada batas sampai kita bisa merebut. Tetapi mempertahankan kemerdekaan itu hampir tidak ada batas, selama-lamanya. Sampai dunia ini belum kiamat. Sampai hari ini di tengah kesukaran ekonomi, di tengah kesukaran untuk mempertahankan kesehatan, negara dalam pimpinan negara tentunya berjuang untuk mempertahankan. Bukan lagi mempertahankan diri dari penjajahan satu bangsa, tetapi mempertahankan diri dari keadaan penyakit menjajah, menekan ekonomi, krisis ekonomi menekan. Itu perlu merdeka. Nah, bangsa yang mengetahui kebenaran, bagaimana cara dia menghadapinya, kita syukuri kalau presiden kita, dia tahu kebenaran, dia mulai praktekkan. Salah satu kebenaran yang harus diketahui untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, mempertahankan keadaan hidup bangsa ini, adalah mengetahui bahwa ada cara untuk membatasi, kalau perlu menghapus. Saya lebih suka menghukum mati koruptor. Ada banyak usulan itu, tetapi tidak diterima sampai hari ini kan. Nah, kalau di Cina, begitu korupsi sudah terbukti, taruh di lapangan, ditonton semua orang, disoroti semua kamera televisi, tembak mati itu orang. Kalau kita di Indonesia sudah koruptor triliunan, begitu di syuting dia masih dada, senyum, tidak ada rasa bersalah. Nah, ketika kebenaran diketahui, cara untuk menghadapi mereka, cara menghadapi macam-macam orang dan segala macam tujuan yang jelek dihadapi. Begitu juga dengan kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan sudah selesai, tetapi kita memulai perjuangan berat yang panjang untuk mempertahankan. Nah, kita lihat ini, kamu dimerdekakan dari dosa
Supaya kita mampu mempertahankan kemerdekaan kita dari dosa, itu harus jadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Artinya kita hamba itu, kalau menurut kata yang dipakai di Perjanjian Baru, itu kata itu adalah seorang budak. Budak ini apapun yang diperintah oleh tuannya, itu tidak boleh bilang tidak. Semua harus iya. Tuannya suruh lewati banjir yang besar untuk selamatkan orang di seberang sana, dia tidak boleh bilang, ini banjir Tuan, saya bisa hanyut. Tidak ada. Begitu disuruh masuk ke sungai, nyebrang. Dia nyebrang apapun yang terjadi. Itu budak. Nah, budak atau hamba kebenaran berarti kita tunduk sepenuhnya kepada kebenaran. Kebenaran bilang apa, kita nurut. Sekarang kan kita banyak kali tidak nurut karena kita baca YouTube, ya kan? Firman bilang begini, di YouTube ulas, harusnya begini. Firman itu sebenarnya bukan begitu, harus begini, harus begini. Kita bingung. Tadinya kita setia ibadah, setia lakukan apapun yang biasa kita lakukan, lama-lama kita terbawa. Akhirnya kita tidak tunduk menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya bolak-balik kita kembali terikat. Kita kembali terpenjara. Kita kembali terjajah. Kita lihat dua hal pagi hari ini. Yang pertama, dimerdekakan dari kehendak atau keinginan sendiri. Dan kita semua itu seringkali terjebak kembali dijajah oleh keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dipikat, terpikat, tergoda. Dicobai kemudian digoda oleh keinginan sendiri. Akhirnya ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, sama seperti pembuahan untuk proses kehamilan, itu ketika keinginan itu telah dibuahi, terjemahan lain dikatakan telah dituruti. Keinginan kita mulai turuti, ikuti semua keinginan. Saudara, hati-hati dengan keinginan. Seringkali keinginan itu bukan kehendak Tuhan. Keinginan diri sendiri, tetapi keinginan seseorang yang sudah menjadi hamba kepada kebenaran, pasti keinginan itu cocok dengan keinginan Tuhan. Nah, kebanyakan keinginan kita, hati-hati berencana ya. Hati-hati berencana. Kadang-kadang kita anggap rencana kita itu oke-oke saja, tetapi kita pastikan itu dalam kehendak Tuhan. Nah, setelah keinginan itu dibuahi atau dituruti, itu melahirkan apa? Melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Ini yang mengerikan. Hasilnya adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran, ketidaktaatan kepada Tuhan, penyimpangan dari jalan yang Tuhan kehendaki. Sederhananya soal dosa. Nah, setelah dosa itu matang, sama seperti kandungan sudah matang pada bulan ke-9 lewat 10 hari, secara umum teorinya begitu, maka apa? Setelah dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, melahirkan kematian kekal. Ini yang mengerikan. Itu sebabnya kita perlu dimerdekakan dari keinginan atau kehendak sendiri. Coba lihat satu kemenangan, kemerdekaan dari kehendak sendiri. Ini contoh Tuhan Yesus. Maka Matius 26 ayat 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa,
Ini di Taman Getsemani, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh saya ndak kesalib. Mengerikan buat saya. Engkau hitung sebagai pribadi yang berdosa. Itu mengerikan buat Tuhan Yesus. Nah, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Di Getsemani, Tuhan Yesus memenangkan peperangan yang dahsyat. Memang penderitaan waktu dia mulai dipukul di pengadilan, sampai dipukul terus, sampai di Bukit Golgota, sampai digantung di atas salib. Tetapi dia sudah alami kemenangan lebih dulu di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap dan diadili, dia sudah alami kemenangan. Dia bilang, jangan seperti yang saya mau. Jangan seperti yang saya kehendaki. Jangan seperti yang saya ingin. Tetapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Kita kan kebanyakan kalau kita minta, kita bilang kalau boleh. Dan sebisa-bisanya boleh. Dan harus boleh ya Tuhan. Kita ngotot. Ada kan orang yang nakal taruh di YouTube. Dia bilang, dia berdoa, Tuhan, itu sangat ganteng buat saya. Kalau boleh dia jadi jodoh saya. Tapi kalau tidak boleh, izinkanlah dia datang melamar saya. Dan kalaupun tidak boleh, biarlah orang tuanya dorong dia untuk menikah dengan saya. Jadi semua tujuannya supaya apa yang dia minta terjadi. Dan kita tidak beda-beda jauh dengan itu. Waktu sebelum kami ditugaskan ke sini, kami ditawarkan di satu tempat. Ada teman pulang ke Jakarta dan dia bilang kami gantikan dia di satu tempat, saya tidak sebut. Terus saya tidak berdoa lagi. Ya, saya cuma berdoa salah. Saya pikir, sudahlah, keluar saja dari sekolah Alkitab, kami pindah ke sana. Saya doa cuma asal-asal, Tuhan tolong saya, besok saya mau ke sana. Saya sudah tidak bilang, Tuhan kalau ini kehendakmu, berikan tanda atau apa. Saya sudah tidak berdoa begitu. Karena sudah sangat ingin. Kelihatannya rohani kan. Karena pekerjaan Tuhan. Saya sudah ngotot. Saudara tahu, begitu saya mau berangkat besok, hari ini saya lagi kerja, tiba-tiba pembantu turun lari-lari. Om, Christine. Saya bilang, kenapa? Dia langsung lari balik. Dia tidak bilang kenapa. Jadi saya lari naik di tangga. Naik tangga yang tangga kayu itu di sekolah, nyebrang ke gang. Saya naik dua tangga satu kali lewat. Tung. Wah, begitu saya sampai di rumah tempat kami tinggal di atas, itu darah di sini penuh dan penuh sudah di bajunya. Saya kaget. Mama waktu itu ada sama-sama dengan kami, Mama Batam. Dia sendiri sudah nangis-nangis. Terus begitu saya mau doa, mohon jamahan Tuhan, langsung saya diingatkan. Ini yang keputusanmu kemarin untuk mau berangkat besok. Saya kaget. Jadi saya cuma bilang, Tuhan ampuni, tidak jadi. Saudara tahu, begitu Christine dibawa, jam 10 atau setengah 11 waktu itu, darahnya banyak-banyak. Tiba-tiba saya lihat darahnya itu bukan berhenti penuh, tapi sudah tidak netes.
masih ada. Terus dibawa ke Malang dan saya ndak ikut karena mobil ndak cukup. Ibu gembala sama ada satu teman yang nyetir dan apa semua. Dan katanya Christine di sana dijahit, nangis sedikit, tapi selesai dijahit dia ketawa-ketawa dengan suster, dengan perawat, dan pulang juga dia masih ketawa-ketawa. Saya langsung cepat tangkap, Tuhan sayang, sehingga dihalangi saya, langkah saya yang mengerikan mungkin, dia halangi dengan hal yang seperti itu. Christine jatuh di pojoknya tembok. Pojoknya tembok di sana, di rumah tempat kami tinggal dulu itu, ada batu-batu kecil yang ditaruh, kecil-kecil, juga ada tajamnya di sebelah mata sini. Sini atau sini saya lupa. Pokoknya dekat mata. Cuma beberapa, mungkin tidak sampai 2 cm dengan mata. Pokoknya saya sudah tidak bisa ngomong. Nah saudara, seringkali kita memaksakan kehendak kita. Kalau Tuhan berkemurahan buat kita, itu Tuhan masih kasih peringatan. Kalau kasih peringatan pun saya tetap bandel, saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Jadi seringkali hidup kita hari ini hasil dari keinginan sendiri. Kita bikin keputusan dalam keinginan sendiri, dalam kehendak sendiri. Dan kita sedang melangkah keluar, di luar kehendak Tuhan. Coba kita lihat sesuatu. Matius 7 ayat 21, baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hanya yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu yang masuk ke sorga. Biarpun saya bukan kehendak Tuhan, saya penuhi undangan, khotbah di mana, KKR di mana, khotbah di mana, pergi kemana, berkhotbah. Tapi rupanya bukan kehendak Tuhan. Itu mengerikan. Saya tertipu, menipu diri, menipu orang lain. Mungkin ada orang yang diberkati ketika saya menyampaikan firman di sana. Tetapi orang itu diberkati bukan karena saya. Tetapi orang itu diberkati karena ketulusan dia mau tangkap firman. Ngeri kan? Bisa-bisa saya tidak selamat, tapi sementara memberitakan kebenaran. Memberitakan jalan selamat. Kita perlu renungkan ini. Jangan sampai hari ini kita sementara melangkah di satu langkah hasil keputusan kita, tetapi di luar kehendak Tuhan. Hati-hati bikin keputusan tiap-tiap hari. Hati-hati bikin keputusan tiap-tiap hari. Jangan sampai keputusan kita ini hasil keinginan, hasil kehendak diri kita sendiri yang kuat. Firman Tuhan bilang hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu yang selamat. Dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau melakukan kehendak diri sendiri tidak selamat. Banyak orang tidak mau terima ini. Tetapi ini yang Tuhan Yesus bilang. Lebih baik kita percaya saja. Terserah orang lain tafsirkan aneh-aneh. Yang kedua, dimerdekakan dari hamba uang. Kita lihat lebih dulu, dimerdekakan dari hamba uang ini mengerikan. Ketika kita menjadi hamba uang, menjadi diperbudak, dijajah, dikuasai oleh uang. Apa yang terjadi? Lukas 16 ayat 14. Tuhan Yesus katakan, memberikan satu perumpamaan, dan perumpamaan itu Tuhan Yesus katakan semua itu, firman Tuhan katakan semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Ini orang Farisi adalah pengajar-pengajar di Israel, pengajar-pengajar di agama Yahudi di masa perjanjian baru.
disebut mereka sebagai orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan, mengejek, menghina Tuhan Yesus yang mengajar. Saudara perhatikan, salah satu sifat dari orang yang jadi hamba uang, gampang ngenyek, gampang ngejek. Belum mikir baik-baik, ngejek sudah. Hati-hati untuk hal ini. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Tuhan Yesus yang mengajar. Coba lihat ini. Mereka, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 23, mereka adalah orang-orang munafik. Hai kamu, engkau orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Woi, berapa kali Tuhan Yesus bilang mereka orang munafik. Jadi rupanya, orang munafik ini adalah orang yang tampil. Saya taruh di Facebook, banyak kali kita berjuang untuk menampilkan diri supaya terlihat sebagai orang benar. Tapi orang benar tidak usah berusaha menampilkan diri sebagai orang benar. Dia tampil apa adanya dia memang, dan orang lain lihat dia benar. Tapi kalau kita masih berusaha, mumpung kumpul begini, atau mumpung saya khotbah seperti ini, saya tunjukkan saya seperti orang benar. Waktu saya di sini, saya menyanyi, saya tunjukkan diri sebagai orang benar. Bukan. Kalau kita menyanyi dengan tulus, memuji, menyembah Tuhan, orang akan lihat dan rasa kalau kita sedang memuji dan menyembah. Bukan menampilkan diri sebagai orang benar. Orang benar tidak usah berjuang, berusaha untuk menampilkan diri supaya dilihat benar. Dia tampilkan diri apa adanya, memang dia sudah orang benar, dan pasti orang lihat, orang tahu dia benar. Dan lebih dari itu Tuhan tahu. Nah, itu munafik. Berusaha menampilkan diri benar. Ini orang Farisi kerjaannya gitu. Karena dia tahu banyak firman. Kita kadang-kadang sudah tahu cukup agak banyak firman, tapi masih terlalu sedikit sebenarnya. Tetapi kita bergaya, kita berpendapat mengenai orang, berpendapat mengenai khotbah, berpendapat mengenai apapun. Kita sepertinya sangat tahu, menguasai kebenaran. Dan ini arahnya kepada kemunafikan orang Farisi. Kenapa? Mereka sudah jadi hamba uang. Pendeta yang sudah jadi hamba uang banyak menipu. Menipu pakai ayat lagi. Menipu pakai ayat. Sudah jadi hamba uang. Kemudian mereka suka membenarkan diri. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 12. Itu perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, katanya dia berdoa sambil menengadah ke langit, menghadap Tuhan. Orang pemungut cukai, dia tundukkan kepala, dia berdiri pojok-pojok jauh sana, tidak berani menghadap ke atas. Orang Farisi menghadap ke atas, dia bilang, ya Allah, aku bersyukur. Aku jadi orang benar, tidak seperti pemungut cukai ini orang berdosa. Aku memberikan perpuluhan dari semua penghasilanku. Dia sebut semua kebaikannya. Tuhan Yesus bilang, dua orang ini, yang satu pulang dan tidak dibenarkan. Tetapi pemungut cukai itu pulang. Pemungut cukai bilang, ya Allah, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Doa sepotong pendek yang Tuhan dengar. Karena diserukan dari hati yang tulus. Sementara yang satu doanya bagus, tetapi diserukan dari hati yang munafik. Itu orang Farisi. Dia banggakan diri, membenarkan diri di hadapan Tuhan. Dan mungkin didengar oleh pemungut cukai. Ya, begitu pemungut cukai dengar orang Farisi berdoa, saya
benar dan tidak seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai dalam hati memang betul Tuhan yang dia bilang itu. Saya lebih pilih seperti pemungut cukai. Orang tuduh memang ini gembala Panarukan memang kayak gini. Ya Tuhan memang betul begitu. Nanti Tuhan yang ngomong, enggak betul juga begitu. Senang kalau Tuhan bilang begitu Nah, kemudian orang yang jadi hamba uang adalah orang yang gampang berdusta. Betul atau iya? Iya. Hamba uang, koruptor-koruptor di negara ini itu mereka pendusta-pendusta jagoan. Pendusta berdasi dan berjas. Memang cocok mereka sebetulnya dibilang maling. Masih juga banyak pendusta tamak akan uang ada di dalam gereja, termasuk pendeta-pendeta. Saya berjaga-jaga supaya tidak ikut, saya juga tidak ikut. Kalau tidak berjaga-jaga dan berdoa tiap hari, saya bisa terbawa. Jadi pendeta munafik yang diperhamba oleh uang. Pakai uang sembarangan. Pimpinan jadi pimpinan organisasi gereja, pakai uang dengan tidak bertanggung jawab. Ini pun kemunafikan. Dan penuh dusta. Laporannya dusta. Ngeri. Tapi rasa tidak salah. Hari Minggu khotbah. Luar biasa. Ini mengerikan. Ini contoh Ananias Safira diperhamba oleh uang. Diperhamba oleh uang. Sepertinya tadinya mereka sudah jadi anak Tuhan bagus. Tiba-tiba mereka tidak mau berjuang mempertahankan kemerdekaan dari dosa. Mereka kembali dijajah oleh uang. Akhirnya berdusta. Jadi rupanya kalau kita dimerdekakan dari uang, kita akan lepas dari sikap dusta. Tuhan tolong kita. Jadi orang yang diperhamba oleh uang adalah orang yang suka berdusta. Saudara, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 2, itu ada. Cinta uang membuat orang alami, dia memberontak ke orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan hal-hal rohani. 2 Timotius 3 itu, kalau saudara baca. Jadi akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Cinta uang artinya diperhamba oleh uang. Saudara, kejar uang sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai keinginan mengejar uang itu mengatasi engkau dan saya menghargai keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai karena mengejar uang kita abaikan firman Tuhan. Kita remehkan keselamatan kita. Uang kita tidak bawa pulang waktu mati. Kita harus ingat itu supaya kita tidak salah. Nah, lihat ini. Ada rupanya saya kutip 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Memburu uang, orang menyimpang dari iman. Kemudian dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Nah, 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, titik. Orang yang jadi hamba uang, mereka akan membual. Membual itu cerita yang besar-besar. Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka remehkan ibadah. Karena dianggap uang lebih dari segala-galanya. Datang ibadah tidak dapat uang, malah keluarin uang. Saudara, kita lihat keadaan orang yang sudah jadi hamba uang, perlu dimerdekakan. Kita lihat satu kemerdekaan dari hamba
diperhamba oleh uang, itu terjadi ke Sakeus. Sakeus ini dikatakan sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai ini terkenal orang berdosa di kalangan orang Yahudi. Karena mereka memungut pajak lebih, dan lebihnya itu mereka masuk kantong sendiri. Kadang-kadang mereka jadi pemeras. Nah, satu waktu, ketika Sakeus mendengar tentang Yesus dan tentang ajarannya, Sakeus bertekad, saya mau lihat siapa Yesus itu. Saya pengen dengar dia bilang apa. Karena saya cuma dengar-dengar dari orang. Begitu Tuhan Yesus masuk Yeriko. Ini bukan perumpamaan, ini peristiwa sebenarnya. Sakeus lihat Yesus masuk Yeriko. Dia dengar sudah ramai orang. Dia tidak bisa lihat. Dia, firman Tuhan bilang, dia mendahului orang-orang. Dia naik di satu pohon karena dia pendek dan gemuk. Dia kepala bea cukai. Punya uang banyak, punya kedudukan, kaya, gemuk, pendek, tetapi dia naik pohon. Ini memalukan sebenarnya, tetapi dia abaikan itu. Hanya untuk penuhi kerinduan hatinya yang benar, yaitu ingin melihat dan bertemu Yesus. Banyak orang, banyak pejabat tinggi saya kenal, ada seorang pangkat cukup tinggi, dan dia, waktu saya di Bandung, saya kaget. Wah, masih pakaian dinas, jam makan siang, dia datang ke gereja. Dia masuk ke gereja, saya tanya sama Bapak Gembala, Om, ada ini, ada aparat angkatan udara, pangkatnya cukup besar. Saya tahu pangkatnya. Kalau tidak salah waktu itu kolonel atau letnan kolonel. Saya agak lupa-lupa ingat. Tapi kayaknya kolonel. Nah, saudara tahu dia datang. Sampai di gereja. Dia lepas baju dinasnya ini. Tinggal kaos. Terus dia pel tuh gereja. Saya bilang, hah? Ngepel gereja? Kolonel ngepel gereja. Terus saya tanya ke gembala. Gembala bilang begini, dia jam makan siang dari kantor, dia pulang untuk cuma datang ngepel gereja, nanti sore ibadah pria. Dia bersihkan gereja. Saya bilang, waduh. Saya sampai jadi ciut sekali. Saya bilang, oh Tuhan, kami pengerja, saya pengerja, ndak sampai kayak gini rendah hatinya, minta ampun. Tapi apa yang dibuat ndak pernah sia-sia. Saudara, jangan segan berbuat bagi pekerjaan Tuhan dengan hati tulus. Saudara mungkin ndak menuai hari ini, tapi di hari depan mungkin menuai. Kalau ndak menuai hari depan, anak cucu yang menuai. Senang lihat anak cucu menuai. Amin. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Suratan Kolose katakan, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Ini orang yang diubahkan, dimerdekakan dari cinta uang. Saudara lihat apa yang Sakeus bilang. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus dimerdekakan ketika dia tahu kebenaran. Dia tahu keselamatan itu di atas segala-galanya. Lebih mahal dari segala-galanya. Sakeus bertindak. Dia tahu kebenaran. Kebenaran memerdekakan dia dari kehidupan sebagai hamba, budaknya uang. Dia bilang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Separuh milik diberikan kepada orang miskin,
Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan Yesus yang katakan, hari ini keselamatan terjadi di rumah Sakeus. Rupanya disetujui oleh seluruh keluarga. Dan seluruh keluarga diselamatkan. Seringkali saudara dan saya, kita juga sebagai bapak-bapak, sebagai suami-suami, kita seringkali jadi penentu untuk di rumah tangga kita itu diselamatkan atau tidak. Jadilah kita seperti Sakeus. Dia bikin keputusan dan disetujui oleh seluruh keluarga. Mereka dilepaskan dari kehidupan sebagai diperhamba oleh uang. Dan mereka diselamatkan. Ketika dia tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan dia. Dia tahu kebenaran, keselamatan di atas segala-galanya. Kebenaran itu memerdekakan Sakeus. Ayat 10. Sebab anak manusia, Tuhan Yesus bilang, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang terhilang, kita datang ambil kesempatan seperti Sakeus. Tidak usah gengsi. Firman yang lewat seperti Tuhan Yesus yang lewat Yeriko. Jangan-jangan katanya ada penjelasan bahwa hari itu Tuhan Yesus lewat Yeriko, itu dia lewat Yeriko terakhir sebelum dia kesalib. Jadi kalau Sakeus tidak bertindak hari itu, habis kesempatan. Firman Tuhan ingatkan kita pada hari ini, kalau engkau mendengar suaraku, Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Kemerdekaan, untuk alami kemerdekaan harus berjuang. Betul? Kita harus berjuang. Bukan tenang-tenang, Tuhan kalau engkau mau ya, engkau atur sampai saya bisa dimerdekakan dari hamba uang, dimerdekakan dari keinginan diri sendiri. Enggak, berjuang. Saudara masih ingat Tuhan Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak. Pintu sesak itu adalah pintu masuknya orang-orang yang ingin berjalan dalam kemerdekaan, dimerdekakan dari dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Sementara jalan lebar tidak usah berjuang. Orang masuk ke sana adalah orang yang tidak mau dikekang oleh kebenaran. Dia hidup suka-suka sendiri dan menuju kebinasaan. Pilihan ada di tangan kita, seperti nyanyian anak sekolah minggu. Di dalam dunia berdua jalan lebar dan sempit. Saya lupa lebar dan sempit itu apa. Mana kau pilih? Mau pilih mana? Yanto? Yang lebar api jiwamu mati, katanya anak-anak sekolah minggu. Tapi yang sempit jiwa berglori, bersukacita dalam Tuhan. Setelah merdeka, jadi untuk alami kemerdekaan harus berjuang. Setelah merdeka harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sama dengan bangsa kita tadi saya katakan, tetapi juga buat kita semua hari ini. Kita bertekad, ku berjuang sampai akhir, dan engkau dapati saya apa? Setia. Haleluya. Kita sama-sama berdiri.